Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 11 akan presentasikan atau menjelaskan hasil perhitungan kami dari soal studi case hidrometalurgi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iksan, NIM 116220056. Saya Naomi Biamanalu dengan NIM 116220016. Saya Dani Septian Pratama dengan NIM 116220042. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dari soal terlebih dahulu. Pertama, ada kandungan dari AU atau emas itu sendiri 5 gram per ton, lalu kandungan Ag sebesar 60 gram per ton, dan kapasitas produk dari pabriknya adalah 2 ton AU per tahun. Lalu ada ukuran tangki agitator, di mana tangki agitator ini memiliki diameter 7 meter, tinggi 9 meter, dan freeboardnya itu 50 cm, sehingga tinggi dari selari yang ada dalam tangki adalah 9 meter dikurang 0,5 meter atau tingginya dikurang freeboard. Jadi tinggi dari isi tangkinya itu adalah 8,5 meter. Lalu ada persen ekstraksi HU sebesar 92%, persen ekstraksi Ag 85%, persen solid pelindian 40%, produksi per batch yaitu 48 jam atau 2 hari. Oke, selain itu kita juga harus mengetahui data dari atom relatif. Beberapa atom relatif yang akan kita gunakan yaitu atom relatif AU sebesar 197, atom relatif Ag sebesar 28, atom relatif KCN sebesar 65, dan atom relatif Zn sebesar 65 juga. Kemudian kita akan membahas tentang soal A, yaitu jumlah air yang dibutuhkan per batch proses cyanida, di mana rumusnya itu adalah solid per solid plus liquid dikali 100. Ini merupakan rumus dari persen solid. Nah, tapi sebelum mengerjakan ini kita harus mencari berat solidnya terlebih dahulu, di mana rumus berat solid itu merupakan produksi per kadar. Nah, produksinya itu per hari yaitu 2 ton. Nah, berarti 1 tahun itu 365, jadi 2 per 365 sama dengan 0,00547 ton per hari. Maka kita akan masukkan ke rumus ini, di mana 0,00547 ton per hari dibagi dengan 0,000005 ton. Nah, maka didapatkan hasilnya sebesar 1094 ton per hari. Kemudian untuk satu batch itu merupakan 48 jam, yaitu 48 jam merupakan 2 hari, di mana produksinya itu sama dengan berat solidnya itu 1094 dikali 2, yaitu 2188. Nah, kemudian untuk air yang dibutuhkan per batch sama dengan, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, berat solidnya itu berarti 2188 per 2188 ditambah X. X itu kita membuat jadi pemisalan dikali 100 sama dengan 40, di mana X-nya itu merupakan 3282 ton air. Kemudian kita lanjutkan untuk soal B, yaitu total tangki agitator yang dibutuhkan, di mana rumusnya itu merupakan volume selari per volume tangki. Sebelum menggunakan ini kita juga harus mencari volume tangki dan volume selarinya terlebih dahulu, di mana volume tangki itu merupakan V dikali R pangkat 2 dikali T. V itu merupakan 3,14 dan R merupakan 3,5 pangkat 2 dikali 8,5, dan hasilnya merupakan 326,9 dibulatkan menjadi 327 meter pangkat 3. Kemudian untuk volume selarinya berat solid plus berat liquid. Nah, kita akan mendapatkan jumlah 2188 plus 3282 sama dengan 5470. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang di atas tersebut, di mana volume selarinya itu 5470 dan per volume tangki 327 sama dengan 16,7 menjadi 17. Oke, soal berikutnya itu untuk C dan D adalah berapa konsumsi KCN yang dibutuhkan untuk pelindian dan berapa carbon demand dari proses. Pertama soal C, itu konsumsi KCN yang dibutuhkan untuk proses pelindian
kita dapat mengetahuinya dengan mencari mol dari KCN itu sendiri, dan cara untuk mencari mol KCN sendiri bisa dilihat dari reaksi dari pelindian itu sendiri, yaitu 4AU tambah 8 KCN tambah O2 tambah 2A2O menghasilkan 4AU CN2 tambah 4 KCN. Dari sini kita bisa lihat koefisien AU dan koefisien KCN yaitu 8:4. Nah, pertama kita harus mencari dulu biji yang diekstrak, yaitu ada AU dan AG, dengan cara mencari biji yang diekstrak AU yaitu 2188 kali 5 dikali persen ekstraksinya AU yaitu 92% menghasilkan 10.064,8 gram U, dan untuk AG adalah 2188 dikali 60 dikali 80% yaitu persen ekstraksi dari AG sendiri, menjadi hasilnya adalah 111.588 gram. Setelah itu kita bisa mencari tahu mol kedua biji AU dan AG, yaitu mol untuk AU sendiri adalah gram dibagi AR-nya AU yaitu 10.064,8 bagi 197 menghasilkan 51,09, dan untuk AG sendiri adalah 11588 dibagi 108 menghasilkan 1033,22. Sehingga dari mol AU dan mol AG ini kita bisa mencari mol KCN untuk kedua biji, dimana seperti saya bilang tadi perbandingan koefisien dari KCN dan AU dan KCN dan AG 8:4, sehingga mol KCN di AU adalah 8/4 dikali 51,09 yaitu 102,18, dan mol KCN untuk AG adalah 8/4 dikali 1033,22 menghasilkan 2066,44. Lalu kita totalkan kedua mol tersebut, kedua mol KCN yaitu 102,18 ditambah 2066,44 menghasilkan 2168,58. Sehingga kita dapat mencari berat KCN itu sendiri, yaitu dengan mengalihkan total mol KCN dan MR dari KCN, yaitu 2168,58 dikali 5, dan didapatkan hasil berat KCN adalah 140.957,7 gram atau 140,957 kg. Next, soal berikutnya itu yang dia adalah karbon demand jika koefisien dari karbon yang digunakan itu adalah 0,8. Untuk mengetahui karbon demand-nya atau total karbonnya itu adalah kita harus mencari karbon yang dibutuhkan untuk kedua biji, yaitu dari AU dan dari AG. Itu untuk AU sendiri adalah dengan cara massa AU terekstraksi dikali koefisien karbon, di mana massa AU terekstraksi ini adalah 10.064,8 didapat dari soal C tadi dikali dari si koefisien karbon itu 0,8 menghasilkan 8.051,84 gram atau 8,051 kg. Dan untuk AG kebutuhan karbonnya adalah 11588 dikali koefisien karbon 0,8 menghasilkan 89270,4 gram atau 89,2704 kg. Dan kita totalkan kedua hasil tersebut sehingga didapatkan 97,3214 kg karbon yang dibutuhkan. Lanjut untuk soal yang F itu, kita kan mencari reaksi pengendapan dari si AU dan AG-nya itu. Nah, reaksinya itu adalah 2AU CN2 plus ZN menjadi 2AU plus ZN CN4 2-. Kemudian untuk yang AG-nya itu 2AG CN2 plus ZN menjadi 2AG plus ZN CN4 2-. Nah, sehingga kita dapat mencari mol kedua AU dan AG tersebut, di mana AU-nya itu adalah setengah kali 51,09 karena perbandingannya setengah ini dari sini. Kemudian didapatkan 25,95 untuk yang AU-nya ini. Kemudian untuk AG-nya ini didapatkan 516,61. Sehingga kita dapat mencari juga total mol ZN-nya itu dari mol ZN tadi yang sudah didapatkan, di mana 25,95 ditambah 51,661 sama dengan 542,56. Sehingga kita dapat juga mencari berat ZN-nya, di mana rumusnya itu adalah M sama dengan N kali MR sama dengan 542,56 dikali 65. Sehingga totalnya itu adalah 35266,4 gram atau 35,26 kg. Sehingga berat ZN dengan kemurnian 80% ya, yaitu adalah 8X kali 84% sama dengan 35,26. Sehingga X-nya itu sama dengan 35,26 dibagi 84%, sehingga didapatkan 41,97 atau 42 kg. Lanjut untuk yang
soal F, di mana pada praktikannya itu kan dibutuhkan serbuk Zn yang lebih banyak. Nah, daripada jumlah teoritis untuk mengedapkan AU, di mana berdasarkan pendapat kita, yang pertama itu kemurnian Zn, karena pada contoh soal Zn yang digunakan memiliki kemurnian 84%, sehingga membutuhkan Zn yang lebih banyak untuk merecovery logam berharganya. Kemudian yang kedua, reaksi yang tidak sempurna juga menjadi penyebab karena pada praktikannya Zn tidak hanya bereaksi dengan emas jika terdapat logam lain dalam larutan. Kemudian yang ketiga, seng ini bereaksi dengan oksigen, sehingga partikel si Zn ini dia dapat bereaksi dengan oksigen terlarut menjadi seng hidroksida atau ZnOH, sehingga emas itu dia tidak bisa terendapkan pada seng tersebut, sehingga perlu seng yang lebih banyak lagi. Oke, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.